Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Asrael Muhammad, Salsabila Wafa Fadilah, Mardiana Yuniar Taher, dan Renzaidan Raizahron yang akan membahas tentang studi agama Ahmadiyah. Selamat menyimak teman-teman semua. Latar belakang Ahmadiyah merupakan aliran agama yang berasal dari Qadian atau India. Sejarah lahirnya Ahmadiyah pada awalnya sebagai salah satu organisasi Islam di India. Ahmadiyah berdiri pada tanggal 23 Maret 1889 ketika Mirza Ghulam Ahmad mengaku telah mendapatkan ilham dari Allah. Ia membiat 40 orang di India. Pada saat itulah pengikut Mirza Ghulam Ahmad mengakui sebagai peletak dasar berdirinya organisasi Jamaah Islam Ahmadiyah. Ahmadiyah merupakan sebuah gerakan keagamaan Islam dengan tujuan membangkitkan umat Islam India yang berada dalam penjajahan kolonial Inggris yang membawa pengaruh dalam penyebaran agama Kristen. Sejarah studi agama Ahmadiyah. Yang pertama, Mirza Ghulam Ahmad mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi. Mirza mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi dan juga Isa yang dijanjikan akan datangnya di antara umat Islam pada akhir zaman, yang tugas utamanya menghidupkan agama dan menegakkan syariat Islam. Bahkan di kota Ludhiana, India, dia pertama kalinya menerima janji baiat dari para pengikutnya. Dari sinilah benih Jamaah Ahmadiyah pertama kalinya ditabur hingga penyebar ke seluruh penjuru dunia. Yang kedua berawal dari 3 pemuda dari Tawalib dan seorang utusan Ahmadiyah ke Hindia Belanda. Kemunculan Ahmadiyah di Indonesia terlepas dari peran 3 pemuda dari Tawalib, yakni sekolah Islam modern pertama di Indonesia yang merantau ke India. Mereka adalah Abu Bakar, Ayub, Ahmad Naruddin, dan Zainal Dahlan. Kedatangan mereka di India diusul 20 pemuda Tawalib dan bergabung di Jamaah Ahmadiyah. Pada tahun 1925, Ahmadiyah mengirim Ahmad Ali ke India Belanda. Dia sampai ke kota Penang. Selanjutnya penyeberangan ke Sabang hingga akhirnya pada tanggal 2 Oktober 1925 sampailah ia tapak Tuan Aceh. Disinilah benih pertama kali Ahmadiyah dimulai tumbuh. Ahmadiyah resmi menjadi organisasi keagamaan di Padang, Sumatera Barat pada tahun 1926. Sejak saat itulah Ahmadiyah mulai menyebarkan pengaruh di Indonesia. Lalu selanjutnya adalah masuk Ahmadiyah ke Indonesia menuai perdebatan beberapa kalangan. Ahmadiyah berhasil menarik pengikut dari kalangan terdidik yang bisa dengan cepat menerima ajaran Mirza Ghulam Ahmad. Namun demikian, masuknya Ahmadiyah ke Indonesia menuai respons dari beberapa kalangan, dan perdebatan pun terjadi di mana-mana. Sebagian kelompok muslim lain menganggap pengikut Ahmadiyah sesat karena mengakui kenabian Mirza Ghulam Ahmad yang sama artinya menafikan Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir. Selanjutnya ada Jamaah Ahmadiyah disahkan sebagai organisasi keagamaan. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan keputusan tentang pengesahan Jamaah Ahmadiyah sebagai organisasi keagamaan yang tercantum dalam ketetapan menteri dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 22 pada tanggal 31 Maret 1953. Ketetapan tersebut kemudian diubah dengan akta perubahan yang telah diumumkan di dalam Berita Negara nomor 3 tahun 1989 dan tambahan Berita Negara nomor 65 tanggal 15 Agustus 1989. Pengakuan terhadap eksistensi Ahmadiyah diperkuat pernyataan Departemen Agama RI tanggal 11 Maret 1968 tentang hak hidup bagi seluruh organisasi keagamaan di Indonesia. Meskipun pada awalnya Ahmadiyah dapat diterima oleh umat Islam di Indonesia, para ulama terang-terangan tidak menyukai Ahmadiyah setelah organisasi Rabithah Alam Al-Islami menyatakan Ahmadiyah bukan Muslim. Maka, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah pada tahun 1980, yang kemudian diperkuat dengan fatwa lagi pada tahun 2005, yang berisi bahwa Ahmadiyah merupakan aliran yang sesat, menyesatkan, dan sudah keluar dari Islam. Corak pemikiran teologi Ahmadiyah, akal dan fungsi wahyu. Dalam memahami persoalan ketuhanan, aliran Ahmadiyah memosisikan akal sebagai langkah awal dalam memahami persoalan-persoalan ketuhanan. Menurut pandangan Ahmadiyah,
Tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Jadi, eksistensi akal sangat urgen dalam memahami persoalan-persoalan agama. Namun demikian, walaupun akal sebagai langkah awal dalam memahami persoalan-persoalan ketuhanan, wahyu sangat dibutuhkan sebagai pencerahan dari apa yang diinformasikan oleh akal. Sebab wahyu merupakan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman bagi manusia. Jadi, kedua komponen ini harus saling berdampingan agar apa yang diyakini dan yang diamalkan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Kontekstual. Dalam memahami teks-teks Al-Quran, Ahmadiyah lebih cenderung kontekstual daripada tekstual. Hal ini terlihat dari aktivitas Ahmadiyah dalam melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Menurut pandangan Ahmadiyah, Al-Quran tersebut perlu ditafsirkan, karena Al-Quran tersebut berbahasa Arab dan berpola filsafat. Jadi, untuk mendapatkan makna yang sesuai dengan makna yang sebenarnya, Al-Quran mesti ditafsirkan selagi tidak bertentangan dengan makna prinsip dari makna Al-Quran itu sendiri. Dua karakteristik di atas dapat disimpulkan bahwa aliran Ahmadiyah tergolong aliran yang mempunyai corak pemikiran ketuhanan yang bersifat rasional, sebab dua karakteristik di atas yang dimiliki Ahmadiyah merupakan indikasi dari aliran yang bercorak rasional. Baik, ajaran Ahmadiyah, Khotaman Nabiyyin. Khotaman Nabiyyin dalam pandangan Ahmadiyah diartikan sebagai nabi termulia, nabi tertinggi di antara para nabi. Argumen ini didasarkan pada kata-kata khotam, tidaklah harus berarti penutup, tapi juga berarti stempel, cincin, dan orang yang mulia. Jadi, Ahmadiyah ini mengakui kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai khotaman nabiyyin yang memiliki arti nabi terakhir yang membawa syariat, bukan penutup para nabi. Kemudian ada wahyu. Nah, wahyu dalam pandangan dan keyakinan umat Islam pada umumnya diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beberapa cara, seperti melalui malaikat Jibril, mimpi, menyerupai bunyi lonceng dari balik tabir, dan lain-lain. Serta terbuka kemungkinan kepada setiap orang untuk menyatakan bahwa dirinya telah menerima wahyu dengan cara-cara tersebut. Bagi Ahmadiyah, meskipun terbuka, kemungkinan setiap orang untuk menerima wahyu, tapi tidak semuanya orang yang mendapatkan wahyu menjadi nabi, tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih atau menyebutnya nabi. Oleh karena itu, pernyataan Mirza Ghulam Ahmad di atas bagi jemaat Ahmadiyah memberikan isyarat bahwa Mirza Ghulam Ahmad pun telah menerima wahyu dan menjadi nabi. Ajaran Ahmadiyah selanjutnya yaitu Al-Masih dan Al-Mahdi. Pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Masih dan Imam Mahdi, yaitu sosok yang telah dinubuatkan kedatangannya di akhir zaman oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut keyakinan jemaah Ahmadiyah, Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi adalah satu pribadi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan tiada Mahdi kecuali Isa ibnu Maryam, dan bukan sebagaimana yang dipahami orang pada umumnya. Hadis tersebut mereka pahami dan mereka hubungkan dengan pribadi Mirza Ghulam Ahmad sebagai pengejawantahan Isa al-Masih dan Al-Mahdi yang berasal dari India. Dalam mengemukakan kemahdian Mirza Ghulam Ahmad, jemaat Ahmadiyah sering menekankan sifat-sifat atau watak meniru Nabi Isa, sehingga dalam mencapai tujuannya, jemaat Ahmadiyah tidak suka menempuh jalan kekerasan, melainkan dengan jalan lemah lembut dan damai. Kemudian yang keempat yaitu jihad. Selain jihad al-asgar atau jihad kecil yaitu berperang melawan musuh, dan jihad al-akbar atau jihad paling besar yaitu berperang melawan hawa nafsu, menurut paham Ahmadiyah ada satu lagi jihad yang diistilahkan dengan jihad al-kabir atau jihad besar seperti tabligh dan dakwah. Menegakkan Islam dengan jalan kekerasan atau perang tidaklah penting, bahkan tidak perlu, sebab menegakkan agama Islam dengan perang hanyalah merupakan jihad kecil yang dikenal dengan jihad al-asgar. Yang terpenting adalah jihad akbar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Menurut mereka, jihad dengan pedang berakhir dengan datangnya Mahdi atau Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah menekankan arti jihad yang menekankan jihad damai. Mereka menolak jihad dalam arti perang fisik dan selalu menekankan propaganda damai dalam bentuk kegiatan dakwah atau melakukan penerbitan-penerbitan. Kitab suci. Dalam ajaran Islam, kitab Samawi yang dipercaya ada 4 buah, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Tetapi, bagi ajaran Ahmadiyah Qadian, kitab suci yang wajib dipercayai harus 5 buah, dan kitab suci yang kelima adalah kitab suci Tazkirah, yang diturunkan kepada Nabi Mirza Ghulam Ahmad. Mereka menganggap
Kitab suci Tazkirah ini adalah kumpulan wahyu yang diturunkan Tuhan kepada Mirza Ghulam Ahmad yang kesuciannya sama dengan kitab suci Al-Quran karena sama-sama wahyu dari Tuhan, tebalnya lebih tebal dari Al-Quran. Kalangan Ahmadiyah juga mempunyai tempat suci tersendiri untuk melakukan ibadah haji, yaitu Rabwah dan Qadian di India. Gerakan atau aliran dalam agama Ahmadiyah. Yang pertama, Ahmadiyah Qadian. Di Indonesia dikenal dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang berpusat di Bogor. Dalam ajaran Ahmadiyah Qadian meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad selain sebagai Al-Mahdi dan Al-Masih adalah juga seorang nabi yang tidak membawa syariat baru. Hal itu secara eksplisit juga diungkapkan Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad sebagai pemimpin Ahmadiyah Qadian yang juga putra Mirza Ghulam Ahmad dalam kitabnya Dakwatul Amir. Selain itu, Ahmadiyah Qadian juga memiliki kitab suci sendiri, yaitu kitab suci Tazkirah. Kemudian yang kedua ada Ahmadiyah Lahore. Di Indonesia dikenal dengan gerakan Ahmadiyah Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Ahmadiyah Lahore didirikan oleh Maulana Muhammad Ali sebagai reaksi atas perselisihan pendapat dalam Sadar Anjuman Ahmadiyah pada era kepemimpinan Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad untuk melawan pemahaman salah dari Ahmadiyah Qadian. Ahmadiyah Lahore menyatakan hanya mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Masih, Al-Mahdi, Muhaddas dan Mujaddid atau pembaharu terkait ajaran-ajaran Islam, bukan sebagai nabi secara hakiki. Baik, selanjutnya ada perilaku pengikut Ahmadiyah. Yang pertama, Jemaat Ahmadiyah hanya melaksanakan sholat di masjid-masjid yang dibangunnya sendiri, karena sangat mungkin imamnya adalah orang atau anggota Jemaat Ahmadiyah. Dengan demikian, orang-orang non-Ahmadiyah dapat melaksanakan sholat di masjid yang didirikan oleh Jemaat Ahmadiyah. Sebaliknya, orang-orang atau Jemaat Ahmadiyah hanya dapat bermakmum kepada sesama Jemaat Ahmadiyah. Dan sekalipun mereka dapat melaksanakan sholat di masjid-masjid yang non-Ahmadiyah, tetapi mereka tidak dapat sembarang bermakmum kecuali setelah mengetahui bahwa yang menjadi imam adalah juga Jemaat Ahmadiyah. Yang kedua, pernikahan dalam Ahmadiyah juga tidak boleh dengan kaum non-Ahmadiyah karena mereka telah mengkafirkan mereka sehingga dilarang untuk meminang atau dipinang oleh Ahmadiyah. Ini hanya peraturan organisasi dan yang melanggarnya tetap sah dalam pandangan agama karena urusan kafir, dan tidaknya kita tidak tahu karena mereka non-Ahmadiyah tetap melaksanakan sholat dan rukun Islam lainnya. Selanjutnya juga ada ritus. Jalsah Salanah atau pertemuan tahunan adalah pertemuan resmi tahunan Jamaah Muslim Ahmadi yang diperakasai oleh Mirza Ghulam Ahmad. Biasanya acara ini berlangsung selama 3 hari, dimulai pada hari Jumat setelah sholat Jumat. Dan secara khusus, upacara pengibaran bendera dilakukan untuk menandai dimulainya pertemuan. Walaupun ada jalsah internasional yang dihadiri oleh Ahmadi dari seluruh dunia, banyak negara-negara yang mengadakan jalsah nasional di negara masing-masing. Jalsah Salanah pertama diadakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1891 di Qadian, India. Jumlah orang yang hadir saat itu berjumlah 75 orang. Namun kini acara Jalsah Salanah baik dalam skala lokal maupun internasional dihadiri anggotanya dapat mencapai puluhan ribu peserta yang berasal dari berbagai negara di seluruh dunia. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang sudah kami presentasikan kepada teman-teman semua mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.